Hai, dengan Bapak Tereng, ini adalah bagian dari serial Archons Out of Plus bagian kedua. Jadi Bapak bicara soal ajaran Yehosua, ketika engkau ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Artinya apa? Artinya kita masuk pada suatu momentum yang mungkin sekitar 2 detik, 3 detik, tapi dia tidak masuk dalam kontrol waktu dari Archons. Jadi begini teman-teman, hal yang paling ditakuti oleh Archons adalah jeda. Jeda adalah hening di antara dua kejadian. Jeda adalah momentum di antara dua tangga nada. Jeda adalah diam di antara dua reaksi. Nah, itu yang paling ditakutkan oleh Archons, karena dalam jeda itu mereka tidak bisa masuk ke dalam kedaulatan kita. Teman-teman, demiurge atau kaki tangannya Archons, bahkan para kaki tangan daripada Archons, ya, entah itu penguasa elit, entah itu mereka yang ada di institusi-institusi teknologi khusus, itu mempunyai ketakutan juga, ya. Kekuasaan mereka itu berhenti ketika kita masuk pada momen awareness atau kesadaran yang ditandai dengan adanya jeda atau gap, atau ada momentum di antara dua kejadian. Itu yang paling mereka takuti, karena pada saat kita jeda itu kita masuk pada suatu kesadaran tentang diam, gelap, dan kosong. Kita diam di antara tamparan pipi kiri, dan ketika kita memberikan pipi kanan kita, itu ada momentum, ada jeda, ada gap. Walaupun dia cuma 2 detik apa 3 detik, tapi di dalam pengertian tidak ada waktu, ya, bahwa waktu linier yang selama ini mengontrol kita itu tidak kita pakai sebagai dasar untuk bereaksi, tapi kita diam, kita jeda. Nah, pada waktu itulah kedaulatan kita, power kita kembali ke kita. Kalau itu dilatih terus-menerus, maka dari satu jeda ke jeda lain itu kita mengalami kedaulatan kita kembali pada kita. Kontrol atas apa itu kehidupan kita, itu kita ambil kembali. Dan apa yang terjadi? Momentum antara pipi kiri dan pipi kanan itu adalah momentum kita ada dalam kekosongan, karena nggak ada yang bisa memprediksi apa yang terjadi. Bahkan orang yang menampak kita juga, dia akan masuk pada momen terkejut, kok ternyata tidak mendapat perlawanan. Tetapi karena kebanyakan orang yang melakukan kekerasan tidak mempunyai kesadaran untuk jeda, maka mereka akan terus melakukan kekerasan-kekerasan, termasuk kekerasan verbal, fisik, mental, emosional, spiritual, dan lain-lain. Jadi kekuatan kita itu adalah di jeda, di diam, kosong, gelap. Dan Yehosua tahu itu. Maka Yehosua sering sekali pergi ke gunung atau ke gurun untuk berpuasa, dan dalam puasa itu dia diam, dia kosong dalam kegelapan. Dia tahu momentum untuk melawan Archons itu adalah momentum sadar, aware akan respons kita. Nah, jadi ini sebenarnya yang harus kita sadari, bahwa yang ditakuti oleh Archons adalah gap, jeda, hening, dan itu dilakukan in the split second, ya. Jadi ketika kita ditempeleng pipi kiri, ada momen kita memberikan pipi kanan, jedanya di situ. Nah, pada waktu itu kita powerful banget, ya. Nah, teman-teman, pasti teman-teman pikir, tapi kan badan kita terluka. Betul sih, badan kita terluka. Tapi kalau kita tahu bahwa badan kita itu dia hanya ada bagian perwujudan dari pengalaman yang keilahian kita ingin kita alami,
maka dia bukan abadi, dia hanya sesaat. Tetapi jeda ketika kita terkoneksi dengan keabadian kita, dengan keilahian kita, dengan Tuhan yang adalah kita, itu yang sangat-sangat powerful. Jadi teman-teman, yuk kita pelan-pelan belajar dari apa yang dikatakan Yesus atau Yehosua, tapi melihat dari perspektif Gnostik yang ditakuti oleh gereja Katolik sehingga disembunyikan, dibakar selama 2000 tahun, tapi akhirnya dia dihadirkan kembali lewat Mark Hamadi sejak tahun 1945, dan tentang semua orang yang belajar tentang Injil-Injil Gnostik seperti Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, Injil dalam bahasa Armanik, dan lain-lain. Oke, ini adalah kisah tentang jeda. Rahayu.